Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan pencatatan transaksi Delta Marina Service. Langsung saja kita masuk pada pencatatannya. Pada tanggal 1, pemilik menginvestasikan dana dan kendaraan operasional ke dalam perusahaan sebagai modal awal, masing-masing sebesar 50 juta dan 15 juta. Maka pencatatannya tanggal 1 September, nama akun kas bertambah senilai 50 juta, maka masuk pada kolom debit. Akun kedua, kendaraan. Akun kendaraan bertambah senilai 15 juta dan masuk pada kolom debit. Dan akun yang terakhir adalah modal senilai 65 juta. Transaksi berikutnya, pada tanggal 3 September pemilik menyewa sebuah gedung untuk tempat usaha secara tunai sebesar 2.500.000. Maka transaksi pada tanggal 3, nama akun beban sewa senilai 2.500.000 masuk pada kolom debit. Dan kas berkurang senilai 2.500.000 masuk pada kolom kredit. Next, transaksi berikutnya, perusahaan membeli perlengkapan dan peralatan secara kredit masing-masing sebesar 450 dan 5.250. Maka di sini akun yang kita dapat yaitu perlengkapan bertambah senilai 450.000 dan peralatan sebesar 5.250. Di sini pembelian secara kredit, maka adanya utang. Maka utang usaha sebesar 5.700.000. Jadi pencatatannya tanggal 4 September adanya perlengkapan bertambah senilai 450.000 masuk pada kolom debit. Dan peralatan sebesar 5.250.000 masuk pada kolom debit. 5.250.000. Dan akun yang terakhir adalah utang usaha. Senilai 5.700.000 masuk pada kolom kredit. Next, pada tanggal 6 perusahaan memperoleh pendapatan jasa atas jasa pengiriman paket dan barang sebesar 8.750.000 secara tunai. Berarti di sini akun yang pada tanggal 6 September, nama akun kas bertambah senilai 8.750.000 masuk pada kolom debit. Dan pendapatan jasa senilai 8.750.000 masuk pada kolom kredit. Transaksi pada tanggal 9 September, perusahaan membayar beban iklan di surat kabar ibu kota sebesar 250. Maka di sini beban iklan bertambah dan kas berkurang. Maka akun yang kita dapat
transaksi ini adalah beban iklan dan kas berkurang, maka pencatatan sebagai berikut. Maka transaksi pada tanggal 9 September, nama akun beban iklan, di sini beban iklan bertambah, maka posisinya ada dalam debit senilai 250.000. Akun yang berikutnya yaitu kas berkurang, maka masuk pada kolom kredit senilai 250.000. Transaksi berikutnya pada tanggal 12, perusahaan membayar beban asuransi sebesar 400.000. Maka akun yang kita dapat pada transaksi ini yaitu beban asuransi bertambah dan kas berkurang. Maka kita masukkan pada jurnal umum. Maka tanggal 12 September beban asuransi di sini beban asuransi bertambah, maka masuk pada kolom debit senilai 400.000. Dan kas berkurang senilai 400.000, maka masuk pada kolom kredit. Maka pada transaksi 15 September perusahaan membayar beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan sebesar 350.000. Maka pada transaksi ini beban bertambah, beban pemeliharaan kendaraan bertambah dan kas berkurang. Maka di sini beban iklan bertambah dan kas berkurang. Maka akun yang kita dapat transaksi ini adalah beban iklan dan kas berkurang, maka pencatatan sebagai berikut. Maka transaksi pada tanggal 9 September, nama akun beban iklan, di sini beban iklan bertambah, maka posisinya ada dalam debit senilai 250.000. Dan akun yang berikutnya yaitu kas berkurang, maka masuk pada akun yang berikutnya yaitu kas berkurang, maka masuk pada kolom kredit senilai 250.000. Transaksi berikutnya pada tanggal 12, perusahaan membayar beban asuransi sebesar 400.000. Maka akun yang kita dapat pada transaksi ini yaitu beban asuransi bertambah dan kas berkurang. Maka kita masukkan pada jurnal umum. Maka tanggal 12 September beban asuransi di sini beban asuransi bertambah, maka masuk pada kolom debit senilai 400.000. Dan kas berkurang senilai 400.000, maka masuk pada kolom kredit. Maka pada transaksi 15 September perusahaan membayar beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan sebesar 350.000. Maka pada transaksi ini beban bertambah,
beban pemeliharaan kendaraan bertambah dan kas berkurang. Maka pada tanggal 15, akun yang pertama yaitu pencatatannya pada tanggal 15 September. Akun yang pertama yaitu beban pemeliharaan kendaraan. Beban pemeliharaan bertambah, maka masuk pada kolom debit senilai 350.000. Dan akun yang kedua kas berkurang senilai 350.000 dan masuk pada kolom kredit. Next, pada transaksi tanggal 18 September, perusahaan melakukan pinjaman ke bank untuk meningkatkan kapasitas operasionalnya sebesar 25 juta. Maka akun yang kita peroleh ialah utang bank bertambah dan kas berkurang. Maka kita masukkan ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 18, utang bank bertambah senilai 25 juta, masuk pada kolom debit karena utang banknya bertambah. Dan akun yang kedua kas berkurang, maka kas masuk pada kolom kredit senilai 25 juta. Transaksi berikutnya pada tanggal 20, perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa pengiriman barang dan paket sebesar 11.500.000 secara kredit. Maka akun yang kita peroleh yaitu pendapatan jasa bertambah. Dan piutang juga bertambah. Maka pada pencatatan jurnal umum pada tanggal 20 September, akun yang pertama yaitu piutang bertambah, maka masuk pada kolom debit senilai 11.500.000. Dan akun yang kedua adalah pendapatan jasa senilai 11.500.000, masuk pada kolom kredit. Transaksi pada tanggal 24, perusahaan membayar beban listrik, air, telepon sebesar 850.000. Maka akun yang kita dapat yaitu beban bertambah dan kas berkurang. Kenapa kas berkurang? Karena pembayaran secara tunai, maka pencatatannya seperti ini. Maka pencatatannya yaitu pada tanggal 24 September, nama akun pertama beban listrik, air, dan telepon senilai 850.000. Di sini bebannya bertambah, maka posisinya ada di debit. Dan akun yang kedua yaitu kas
Kasnya berkurang senilai 850.000. Maka posisinya ada di kredit. Transaksi berikutnya pada tanggal 26 perusahaan membayar utang atas pembelian perlengkapan sebesar 450.000. Maka akun yang kita dapat yaitu utang berkurang, utangnya berkurang dan kas juga berkurang. Maka pencatatannya sebagai berikut. Pada tanggal 26 September, akun pertama yaitu utang usaha. Senilai 450.000. Posisinya masuk pada kolom debit. Dan akun yang kedua adalah kas. Kas berkurang senilai 450.000. Maka posisinya berada dalam kolom kredit. Transaksi berikutnya pada tanggal 27 perusahaan membayar beban gaji kantor dan operasional sebesar 2.550.000. Maka akun yang kita dapat di sini yaitu beban bertambah dan kas berkurang. Transaksi pada tanggal 24 perusahaan membayar beban listrik, air, telepon sebesar 850.000. Maka akun yang kita dapat yaitu beban bertambah dan kas berkurang. Kenapa kas berkurang? Karena pembayaran secara tunai, maka pencatatannya seperti ini. Maka pencatatannya yaitu pada tanggal 24 September, nama akun pertama beban listrik, air, dan telepon senilai 850.000. Di sini bebannya bertambah, maka posisinya ada di debit. Dan akun yang kedua yaitu kas. Kasnya berkurang senilai 850.000. Maka posisinya ada di kredit. Transaksi berikutnya pada tanggal 26 perusahaan membayar utang atas pembelian perlengkapan sebesar 450.000. Maka akun yang kita dapat yaitu utang berkurang, utangnya berkurang dan kas juga berkurang. Maka pencatatannya sebagai berikut. Pada tanggal 26 September, akun pertama yaitu utang usaha. Senilai 450.000. Posisinya masuk pada kolom debit. Dan akun yang kedua adalah kas. Kas berkurang senilai 450.000. Maka posisinya berada dalam kolom kredit. Transaksi berikutnya pada tanggal 27 perusahaan membayar beban gaji kantor dan operasional sebesar 2.550.000. Maka akun yang kita dapat di sini yaitu beban bertambah dan kas berkurang. Transaksi tanggal 29 perusahaan membayar beban keamanan sebesar 600.000. Maka akun yang kita dapat yaitu beban keamanan bertambah dan kas berkurang. Maka pencatatannya sebagai berikut. Maka pencatatan pada tanggal 29 September, beban keamanan bertambah senilai
600.000. Masuk pada kolom debit. Akun kedua yaitu kas. Kas berkurang senilai 600.000, maka posisinya berada dalam kolom kredit. Transaksi pada tanggal 30 perlengkapan yang telah terpakai sebesar 400.000. Maka pencatatannya adalah pada tanggal 30 September nama akun yang pertama beban perlengkapan. Bertambah senilai 400.000. Maka masuk pada kolom debit dan akun yang kedua adalah perlengkapan. Perlengkapan berkurang senilai 400.000, maka masuk pada kolom kredit. Transaksi yang terakhir yaitu pemilik mengambil dana perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Maka akun yang kita dapat yaitu price bertambah dan kas berkurang. Apa kas berkurang? Karena di sini pemilik mengambil dana. Karena dana otomatis berpengaruh terhadap kas. Maka pencatatannya sebagai berikut. Pada tanggal 30 nama akun price bertambah senilai 1 juta. Masuk pada kolom debit karena dia bertambah, dan akun yang kedua adalah kas. Kas berkurang senilai 1 juta dan ia masuk pada kolom kredit. Dan dalam akuntansi debit dan kredit harus balance. Maka dari itu total semuanya adalah 125.300.000 dan kredit berjumlah 125.300.000. Sekian dan terima kasih.